Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita udah belajar tentang array. Nah, berikutnya kita akan belajar tipe data yang bertipe reference atau reference type ya. Jadi kan ada primitive type sama reference types. Nah, ini yang terakhir yaitu function ya. Jadi ada yang kemarin ada array, ada object ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang functions. Nah, function itu apa sih? Jadi function itu adalah sebuah statement yang dimana dia akan melakukan di dalam statement itu melakukan operasi atau sebuah aktivitas atau kegiatan apapun ya, atau proses seperti itu, atau membuat sebuah kalkulasi seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah function. Jadi function adalah sebuah statement yang memiliki sebuah proses atau melakukan sebuah kalkulasi atau perhitungan atau apapun ya. Jadi intinya dia ada sebuah proses yang ada di dalam sebuah function atau statement tersebut. Nah, bagaimana menulis function di JavaScript? Itu kita gunakan keyword function seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada name, kemudian ada params. Nah, nanti kita jelasin tentang params ya. Jadi paramsnya kita hapus dulu. Jadi kita bikin functionnya terlebih dulu. Nah, kita awali dengan keyword function dan seperti biasa kalau ini adalah merupakan reserve keyword ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk nama variabel. Oke. Nah, name. Nah, name ini adalah nama metode atau nama functionnya seperti itu ya. Misal nih, saya buat functionnya namanya say hello gitu ya. Jadi di sini kita bisa buat dengan console log ya. Oke. Hello world atau hello kawan coding gitu ya, biar nggak bosan hello world terus. Oke, seperti ini. Kemudian saya simpan. Di sini kalau saya simpan dia belum muncul apapun karena untuk function itu perlu dipanggil. Jadi kalau dia nggak dipanggil ya dia nggak akan melakukan pekerjaannya ya. Kalau di sini kan pekerjaannya dia console log untuk tulisan hello kawan coding ini. Nah itu nggak bakal dieksekusi kalau kita nggak panggil functionnya. Oke, di sini saya gedein dulu. Nah oke, seperti ini. Oke, nah untuk panggil function itu kita bisa langsung panggil namanya seperti ini. Say hello, kemudian dengan tanda kurung seperti ini. Oke, kita simpan dan di sini kita bisa lihat ya, otomatis karena di sini saya pakai live server, otomatis dia muncul di lognya atau di konsol ini. Ini dia melakukan sebuah operasi seperti itu ya. Nah, misal yang tadi kan di autocomplete-nya itu ada sebuah parameter nih. Nah, kalau kayak gini kan boring ya. Kalau kita cuma hello kawan coding apa sih gitu kan, nggak jelas gitu kan. Nah, misalnya di sini saya akan kirim parameter name ya. Jadi nama ini untuk sebagai parameter supaya dia bisa dinamis seperti itu ya. Oke, di sini saya akan buat seperti ini. Jadi kita concatenate atau kita gabung sebuah kata dengan kata yang lain ya. Jadi penggabungan kata ya, namanya concatenation. Seperti itu. Kemudian di sini kita panggil nama variabelnya name. Nah, kalau kita simpan seperti ini, dia bakalan hello undefined karena ketika sebuah variabel di JavaScript itu tidak punya nilai, maka dia dianggap sebagai variabel yang tipenya undefined seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah ketika kita panggil function hello atau say hello ini, kita wajib mengirimkan argumen ya. Jadi di sini itu kalau dalam deklarasi function itu namanya parameter, ketika pemanggilan function di sini itu disebutnya argumen. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi ya walaupun intinya seperti itu ya. Kalau kawan-kawan udah bisa paham sih nggak masalah sih tentang penyebutan ini. Cuma kalau di dalam deklarasi ini itu sebutannya parameter. Ketika pemanggilan itu adalah argumen. Jadi argumen yang dikirim seperti itu. Dan kalau di sini parameter yang diminta seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini misalnya saya buat Amirul seperti ini. Oke, kecil ya, kecil aja. Jangan gede semua. Oke, jadi dia akan berubah jadi hello Amirul seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan berkali-kali. Jadi ini adalah salah satu kegunaan dari function ya. Jadi kita bisa panggil lagi, misal di sini. Oke, di sini akan saya panggil namanya Ihsan seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 kali dicetak hello Amirul, hello Ihsan seperti itu. Oke, jadi
ini adalah sebuah function yang melakukan sebuah kegiatan atau proses ya, atau aktivitas. Jadi nanti ada sebuah function yang melakukan sebuah kalkulasi seperti itu. Nah, parameter ini bisa lebih dari satu ya. Jadi di sini misalnya saya buat satu parameter baru ya. Apa ya? Gender atau apapun ya. Mungkin apa ya? Age ya, mungkin umur aja. Jadi kita perlu sebuah concatenation lagi. Your age is, misal seperti ini. Kemudian di sini kita concatenate lagi. Age. Oke, kalau kita simpan di sini maka dia akan undefined dua-duanya ya. Jadi karena ya age ini belum kita kasih nilainya gitu kan. Jadi di parameter sini kita tambahkan. Ketika memanggil fungsi say hello ini kita bisa tambahkan misalnya 17 misal. Kemudian di sini untuk Ihsan 20 simpan dan di sini dia muncul ya. Hello Amirul, your age is 17. Hello Ihsan, your age is 20. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk penulisan. Kalau nanti parameternya banyak ya tinggal dipisahkan dengan koma ya. Jadi di sini tambahin koma aja seperti itu. Nah, kita akan buat sebuah function yang dia akan melakukan sebuah kalkulasi ya. Jadi di sini saya hapus dulu untuk pemanggilan function, kemudian kita bikin function misalnya square ya, atau ya square aja, kotak seperti itu ya. Terus di sini adalah number ya. Oke. Nah, di sini kita melakukan sebuah perhitungan untuk menghitung luas dari kotak. Nah, luas kotak itu kan ya sisi kali sisi gitu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan number bintang number atau ya angka dikali angka seperti itu ya. Jadi angka yang kita kirimkan dikali angka yang kita kirimkan. Nah, supaya dia bisa mengembalikan sebuah nilai, kita gunakan keyword return. Nah, keyword return salah satu reserve keyword juga. Tahu kan artinya? Ya, dia nggak bisa dibuat sebagai variabel. Oke, jadi kalau kita sudah buat seperti ini, dan kita akan coba panggil fungsinya square seperti ini, dan kita passing atau kita kirim argumennya, misalnya 5 gitu ya. Jadi kalau nilainya 5 kali 5 harusnya 25 gitu ya. Jadi kalau saya simpan di sini belum muncul karena kita belum melakukan console log. Nah, kita bisa simpan ini ke dalam sebuah variabel, misalnya result atau apapun lah ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini di bawahnya kita bisa panggil dengan console log seperti ini. Result. Oke, kita simpan dan di sini hasilnya 25. Jadi fungsi ini hanya melakukan perkalian dan mengembalikan nilai, tapi dia nggak akan melakukan console log atau nggak menampilkan di sini karena di sini kita nggak ada yang namanya console log ya. Jadi kita cuma mengembalikan nilainya aja. Jadi kalau kita nggak pernah mencetaknya di log atau di browser kita atau di aplikasi kita ya, dia nggak akan muncul. Dia hanya berada di belakang layar aja. Oke, kalau cuma seperti ini kita bisa mempersingkat penulisannya sih. Jadi di sini kita nggak perlu pakai temporary variable atau variabel sementara seperti itu, tapi kita bisa cut seperti ini dan kita passing di sini langsung functionnya. Kita simpan dan di sini munculnya masih sama. Nah, kalau dilihat di sini ada berapa pemanggilan sih atau berapa kali pemanggilan function pada kode ini ya. Jadi berapa? Di sini ada 2 kali pemanggilan ya. Jadi yang pertama dia memanggil fungsi square dan di sini kita bisa tahu ya log ini juga merupakan sebuah fungsi atau function. Oke, kalau kita hapus seperti ini dia diakhiri dengan tanda kurung ya. Jadi dia merupakan sebuah function. Jadi console log ini adalah sebuah function yang dimana udah disediain lah oleh JavaScript, yang dimana letaknya itu ya dimana aja yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi intinya log ini juga merupakan sebuah fungsi. Kemudian di sini kita juga panggil fungsi square ini. Kemudian di sini kita passing nilainya dan di sini muncul 25. Jadi di sini kita melakukan 2 kali pemanggilan fungsi atau function. Yang pertama yaitu pemanggilan function square dan yang kedua adalah console log ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang function di JavaScript.
Semoga bisa mencerahkan kawan-kawan. Kita lanjut pembahasan lagi di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.